Rasul ini punya 4 karakter. Satu, aziz, sangat berat bagi dia apa yang engkau derita. Haris, dia sangat ingin semua kita ini mendapatkan kebaikan. Wabil mu'minin rauf rahim, dan dia diberikan namanya Allah tadi aziz, nama keduanya rauf. Apa arti rauf? Kasih. Rahim, kasih sayang. Apa perbedaan antara Rasulullah Muhammad? Kalau kaji awak, karena maulid Nabi, Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang dari jenismu sendiri, dari dirimu sendiri, dari bangsamu sendiri, rasulun, seorang rasul, utusan. Rasul ini punya 4 karakter. Satu, aziz, sangat berat bagi dia apa yang engkau derita. Haris, dia sangat ingin semua kita ini mendapatkan kebaikan. Wabil mu'minin rauf rahim, dan dia diberikan namanya Allah tadi aziz, nama keduanya rauf. Apa arti rauf? Kasih. Rahim, kasih sayang. Apa perbedaan antara Rahman, Rahim? Rahman itu kasih sayang meliputi alam semesta, kafir, mukmin, binatang, hewan, tumbuhan dapat. Tapi kalau Rahim bil mu'minin, khusus hanya untuk orang beriman. Maka dalam bahasa Arab, jika objek didahulukan, maka diberilah dia jar majrur bil mu'minin. Harusnya raufun rahim bil mu'minin, itu asal bahasanya. Namun objeknya orang beriman dimajukan ke depan, artinya menjadi khusus. Dia benar-benar sangat kasih dan sayang kepada orang beriman. Maka istri-istri beliau disebut ummahatul mukminin, ibu-ibunya orang beriman. Kalau istrinya ibunda orang beriman, beliaunya ayahandanya. Makanya kalau kita buka kitab-kitab nama Nabi, Dalailul Khairat, salawat Nabi, kitab salawat dan lain sebagainya, kitab Berzanji, kitab Simtud Durar, kitab-kitab Maulid, salah satu nama baginda adalah Al-Ab Al-Akbar, Al-Ab Al-Azam, ayahanda agung. Berdasarkan ayat ini boleh kita sebut Abul Mukminin, ayahanda semua orang beriman. Makanya ayatnya turun, tiadalah Rasulullah aba ahadin min rijalikum, ayah laki-laki salah seorang dari kalian. Enggak, bukan salah seorang kalian, walakin Rasulullah, tapi dia adalah ayahanda alam semesta, wabil khusus orang-orang beriman. Maka boleh kita panggil ya Aba Ruh, wahai ayahanda ruh kami. Ya Abal Mu'minin, wahai ayahanda orang-orang beriman. Ya abati ya Rasulullah, itu boleh berdasarkan ayat-ayat ini. Bayangkan Bapak Ibu, nama Allah dijadikan nama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena sayangnya Allah orang tidak faham. Maka Allah bermazhar
Dia nyatakan, dia pancarkan kasih sayangnya melalui wadah bernama Nur Muhammad, dikasih tubuh Muhammad bin Abdullah. Muhammad Nurullah, Muhammad Rasulullah, dia juga. Jangan sampai Bapak Ibu mengatakan kajian-kajian hakikat syaitaniyah Muhammad Rasulullah itu lain dengan Muhammad Nurullah. Enggak, dia sama. Huwa. Jangan sampai ada yang mengatakan, dan ini kalian sampaikan setiap maulid ya, banyak nih buya-buya kurang ngajar mengatakan bukan Muhammad yang dikubur di Madinah itu. Kalau ada buya itu di siko, dia kepala itu ambil olatan di kaki. Itu penghinaan terhadap Sayyidina Muhammad SAW. Ketika di masa Rasulullah ada orang mengatakan, hei, Muhammad itu tidak bermanfaat bagi kalian. Muhammad itu sudah manusia biasa saja. Kalam itu terdengar ke hadapan Nabi SAW, wajahnya langsung berubah. Sahabat-sahabat bingung, kenapa wajah Rasulullah terlihat marah? Nabi marah bukan marah nafsu, bukan marah emosi seperti kita marah karena tersinggung. Nabi tidak tersinggung nafsiyah egonya. Nabi sedang menyala rohnya. Karena ada orang yang tidak mengenal hakikat beliau, mengatakan Muhammad itu hanya manusia. Akhirnya sahabat-sahabat berkumpul, masing-masing sudah bawa pedangnya. Ya Rasulullah, keluarkan saja perintah. Apa yang tidak kami buat? Itu tidak ada yang tega melihat wajah Rasulullah sedih. Mereka tanya, siapa yang membuat engkau sedih begini wahai Rasulullah? Kami cincang-cincang dia. Begitu para sahabat tidak takut urusan jihad. Ini kita belajar thariqat ini dituduh orang takut jihad, Pak. Mereka nggak tahu mujahid yang memerdekakan negeri ini mayoritasnya ulama thariqah. Dikira kita takut berjuang ke Palestina. Sorry, jangankan ke Palestina, di negeri sendiri kita berani berjihad, tapi kita tidak mau berbuat jahat. Kita membedakan jihad dengan jahat. Urat takut kita sudah tidak ada. Yang kita takuti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma karena beda cara perjuangan komentar kita bab Palestina, kawan-kawan mengira saya ini anti Palestina. Dia nggak tahu saya sudah bicara Palestina dari saya masih sanawiyah, aliyah, kuliah. Dia nggak tahu kita dulu belum dia ngumpul-ngumpulkan dana, kita sudah kerja di lembaga-lembaga zakat untuk itu, tapi nggak ada yang sampai. Dikira bab itu kita takut jihad. Sorry bro, ya. Kita ini urat darahnya menginginkan jihad fisabilillah. Tidak ada satupun yang ingin Rasulullah atau syiar-syiar Islam diganggu. Tidak ada satupun. Tapi kita dapat ilmu fikih, ilmu syariat bahwa berjuang berjihad itu ada tempat, ada masanya. Jangan berjuang sebelum masanya. Inilah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, para sahabat sudah berihram dari Madinah tahun 6 Hijriah. Sampai di Hudaybiyah diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi mengalah. Pendek cerita, kata Umar, kenapa kita orang yang hak mengalah kepada orang yang batil? Maka dia datang kepada Rasulullah, dia bentak Rasulullah, ya Rasulullah, betulkah engkau ini Rasulullah? Kenapa engkau mengalah dari orang-orang yang kafir? Oh, ternyata pikiran Umar, kalau orang hak betul, dia mesti berjuang, mesti menang detik itu juga. Sahabat sudah bawa peralatan lengkap di kemah-kemahnya, di onta-ontanya, di kuda-kudanya, tapi mereka sudah pakai ihram. Nabi sudah ihram, tapi di-cut, diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Jangankan membunuh orang, membunuh semut pun tidak boleh. Nabi diam saja.
Umar ini tidak tahu kalau kalam ini menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasulullah tidak tersinggung. Rasulullah faham Umar emosinya lagi tinggi, semangatnya sedang tak terbendung. Diserahkan ke Abu Bakar. Abu Bakar tarik Umar. Abu Bakar kemudian mengajari hal yang tidak dia mengerti tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Umar sadar. Apa kata Umar? Aku sejak hari itu 40 hari 40 malam tidak tidur malam hari, tidak makan siang hari puasa, malam hari riyadhah. Karena kalau ingat kata-kataku yang kasar kepada baginda, aku menangis. Ingat kata-kataku membuat sedih ayahanda alam semesta Nabi Muhammad SAW. Aku sedih. Dia sedekah setiap hari terus sampai 40 hari. Allah kemudian bukakan pintu maaf untuk Sayyidina Umar. Kembali ke kisah tadi, orang yang bikin sedih Nabi sedih, Pak. Akhirnya beliau berdiri di mimbar. Apa kata beliau? Tahukah kalian siapa aku? Siapa kata Rasulullah? Tahukah kalian siapa aku? Ada yang jawab, anta Muhammad bin Abdullah, anta Rasulullah. Engkau Muhammad, ana Abdullah, engkau Rasulullah. Bukan itu yang Nabi maksud. Apa yang Nabi katakan? Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Akulah rajanya di akhirat. Semua nabi minta tolong kepadaku. Semua rasul minta tolong kepadaku. Orang semua datang ke Nabi Adam katanya, bukan aku penolong kalian. Datang ke Nabi Nuh, bukan aku penolong kalian. Datang ke semua nabi, semua mursyid, semuanya mengatakan bukan kami. Nabi teriakin, bukan ke situ. Analah, aku yang hanya boleh bantu kalian. Karena di padang mahsyar itu ada satu doa, nama Allah yang Allah rahasiakan di qalbu Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada para nabi. Apa kata beliau dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan, fa'alhamani bimahamidah. Lalu Allah mewahyukan, mengilhamkan kepadaku, memakrifatkan kepadaku dengan pujian-pujian nama-nama Allah yang belum pernah aku terima sebelumnya. Lalu aku panggil Allah dan aku bersujud. Apa kata Allah? Ya Muhammad, irfa' ra'sa. Hei Muhammad, angkatlah kepalamu. Ishfa' tushaffa. Sekarang kau boleh bantu. Engkau diberikan izin memberi syafaat. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Perhatikan lafaznya. Nabi marah karena orang menyamakan manusianya Muhammad bin Abdullah dengan manusia biasa. Ini Muhammad bin Abdullah, ini Muhammad yang dikubur di Madinah tuh. Itu kalau saya Umar, Pak, saya sembelih orang itu langsung. Kalau diizinkan Rasulullah. Kalau Rasulullah nggak izin. Dan ironisnya apa? Pelaku kalam-kalam ini orang-orang yang katanya berthariqah. Nih kita kasih tahu, Muhammad Nurullah itu dia juga yang Muhammad Rasulullah. Nanti dibangkit dia juga Muhammad Habibullah. Makanya boleh kasih syafaat. Huwa. Dia orang yang sama. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan yang kedua. Syariat sudah selesai, betul? Tapi makrifat belum selesai. Hatta nanti di akhirat Nabi pun masih diwahyukan Allah nama-nama kemakrifatan yang belum turun di muka bumi. Hadis Sahih Bukhari, fa'alhamani bimahamidah. Lalu Allah mengilhamkan aku, mewahyukan kepadaku dengan makrifat pujian, nama-nama memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka syariat inqata'at. Syariat sudah selesai, tapi makrifat jalan terus sampai akhir zaman. Ilmu makrifat berkembang. Di zaman Rasulullah tidak ada kajian martabat 7. Di masa Imam Ghazali tidak ada kajian martabat 7. Lalu kemudian 3 abad yang lalu Imam Burhanuddin, kemudian yang berthariqah Syatari, Qadiri, Naqsyabandi, menulis kitab At-Tuhfah Mursalah kaji martabat 7. Makrifat jalan terus. Oleh karena itu
Bapak Ibu yang melakukan Allah, para guru, para masyayikh, apa yang kurang dari Riyadhah Radio kita sebelumnya? Yang kurang adalah rabithah dan tawajjuh. Kata Imam Bahauddin Shah Naqsyabandi, aqrabut turuq ila Allah ar-rabithah wa tawajjuh. Jalan pintas kepada Allah, engkau menghubungkan kalbumu dengan kalbu Rasulullah atau para wali Allah, dan tawajjuh. Tawajjuh dalam pengertian Imam Bahauddin menghadap kepada Allah melalui kalbu seorang wali atau beberapa wali, walaupun bukan silsilah kita. Itu bedanya rabithah dengan tawajjuh. Rabithah kepada guru yang mentalkin, membaiat. Kalau tawajjuh boleh ke wali manapun. Kata beliau, at-tawajjuh ila al-Hakim at-Tirmidzi mahfuz sifat. Dalam kitab Rasya'at Ainul Hayat, di situ tertulis manaqib silsilah Naqsyabandiyah dari awal sampai kepada penulis itu ada. Apa kata beliau? Menghadapkan kalbu kepada Allah dengan menumpang pada kalbu wali bernama Al-Hakim Tirmizi. Hakim Tirmizi bukan orang Naqsyabandi. Hakim Tirmizi diperdebatkan wafatnya, apakah dia wafat di abad ke-3 atau abad ke-4 Hijriah. Imam Bahauddin abad ke-9 Hijriah. Bukan bagian dari ahli silsilah, tapi dia wali kutub yang sudah sampai kepada pimpinan Qutbul Aqtab, disebut Ghaus. Kutubnya para kutub, rajanya para wali sebelum Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau orang menghadapkan kalbunya kepada Allah, menumpang melalui kalbunya sang imam fulan, khususnya Hakim Tirmizi, kata beliau, mahfuz sifat, dapat melebur sifat-sifat buruk kita. Maka kalau ziarah, habis zikiran, rabithah, hadapkan kalbu kepada Allah, menumpang melalui kalbu si wali yang kita ziarahi. Bahkan tidak perlu, kalau seandainya tidak ziarah, kita bisa lakukan di khawat-khawat kita masing-masing, bisa lakukan di mihrab-mihrab kita di rumah. Di saat itulah ilmu turun. Wali Allah, para syuhada. Para syuhada tidak boleh dikatakan mati, apalagi para wali. Karena wali-wali ini pewaris para nabi juga mereka tidak mati. Kata Sayyidina Muhammad SAW dalam hadis Imam Muslim, marartu bi qabri Musa wa huwa yusalli fi qabri. Aku melewati kuburan Sayyidina Musa dan dia sedang sholat di dalam kuburnya. Hidup atau mati? Kubur di situ bukan kuburan lahat, itu liang lahat, bukan kuburan. Kuburan itu alam barzakh. Nabi diizinkan memandang alam barzakh dan beliau lihat Nabi Musa sedang sholat. Kalau kita sholat barusan, badan sudah capek lelah, perut sudah lapar, ya, padahal permintaan Nabi tadi sudah isya langsung mengaji. Cuma ada tekana awak punya parik belum, jamaah mungkin sudah litak lapa belum, ya sudahlah kita rukhsah. Kalau ngambek-ngambekan tadi payung betul. Dia maragai Pak Bupati, tapi dia maragai parui Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah. Jadi ketika kita bertawajuh, di situ hati harus dibuka. Jangan fanatisme dengan satu silsilah. Bertawajuh kepada orang mati, apalagi kepada wali yang masih hidup, itu boleh. Itulah koneksi batin. Maka Nabi SAW mengatakan al-arwah junudul mujannadah, hadis sahih Imam Muslim juga. Sesungguhnya ruh itu para arwah, junud tentara, mujannadah yang dikomandoi. Komandan besar, panglima besarnya Sayyidina Muhammad SAW, di bawahnya wali-wali besar. Nah, beruntunglah orang punya guru. Dia tahu berrabithah kepada siapa, dia tahu cara bertawajuh. Jadi kalau tawajuh,
Jangan hanya sibuk nyebut nama Allah, 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 Allah. Hubungkan kalbu dengan kalbu Rasulullah SAW. Karena belum jumpa Rasulullah, hubungkan kalbu dengan pewaris Rasulullah SAW. Barulah turun tanazzalat al-fuyudat ar-rahmaniyah ar-rahimiyah. Barulah turun limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ditunggu. Kalau nyebut Allah, 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 itu lagi khalwat, lagi suluk. Kalau lagi sedang ngapain? Rabitah tawajuh khataman, Allah, Allah itu hanya pemulaan, hanya menjaga kondisi kolbu supaya koneksi. Selebihnya diitikatkan nur Rasulullah melimpah-melimpah melalui silsilah guru kita turun kepada kita. Disebut dengan al-faid, limpahan rohani, ya. Dan itu lebih cepat Bapak Ibu, yang tak sumbek-sumbek kajinya akan hanyut dengan limpahan itu. Karena si murid kalau bawa riyadhahnya, riyadhah kita seberapa sanggup, baru zikir 100, 200, 1000 mata sudah kantuk, kaki sudah kesemutan, kaki gajah, betul nggak? Punggung sudah mulai sakit, ya Allah. Kadang karena sakit punggung lupa zikir kepada Allah. Latihanlah badan dibuat sakit, dilatih. Ketika badan sakit, punggung sakit, mata ngantuk, kalbu tidak berhenti menyebut namanya. Syukur-syukur ini latihan mati. Kalau sakaratul maut datang, badan sakit semua, nama Allah tidak lepas dari dalam kalbu. Itu latihan. Jadi suluk itu latihan. Maka guru kita, semua masyaikh, Syekh Ibrahim Kumpulan, kalau di Payakumbuh itu ada Syekh Muhammad Jamil yang kemudian diambil mantu oleh gurunya Syekh Muhammad Tahir Barula. Mereka seperguruan itu di Mekah. Apa kata mereka itu? Kalau engkau suluk, jangan menyebut dirimu orang suluk, sebutlah dirimu anjing yang galak, yang mesti dikerangkan, dididik. Di Quran diabadikan namakan anjing itu al-kalb al-muallam, al-muallamah, surah Al-Maidah. Anjing terdidik. Anjing bisa dididik, Pak. Masa tubuh ini nggak bisa dididik? Masa nafsu ini tidak bisa dididik? Betul, ada satu riwayat secara ilmu hadis dhaif, tapi secara ilmu hakikat ini dipakai semua guru kita. Awal kali Allah menciptakan jiwa nafsu, Allah berkata, wahai jiwa, wahai nafsu, menghadaplah engkau kepadaku. Apa kata jiwa? Engkau siapa? Angsyah, Sya'ang, suruh Aden menghadap. Dia tidak kenal penciptanya, maka Allah Ta'ala didik dia. Tapi sir yang kami dapat dari beberapa masyaikh dengan tawajuh, bukanlah Allah yang berkalam. Yang berkalam kepadanya, menghadaplah, itu adalah ruh Ahmad. Belum dicipta Nur Muhammad dalam pengertian kita, tapi sudah ada Nur Muhammad yang awal. Nur Muhammad itu kemudian berkalam kepada jiwa, wahai jiwa, menghadaplah. Siapa engkau? Karena Nur Muhammad adalah abu ruh, ayahanda semua ruh, semua jiwa. Maka kemudian dididiklah ini jiwa nafs, tidak diberi dia makan, tidak diberi dia tidur, dididik terus. Mohon maaf, si anjing, si guguk itu dia hormat kepada yang ngasih dia makan. Siapakah yang sebenar-benarnya memberi badan ini makan? Atasan atau Allah? Allah. Karena orang terhijab oleh atasannya, tempat bekerjanya, orang tuanya, orang yang ngasih dia hadiah, dia menghambakan diri kepada si makhluk yang memberi itu, terhijab kepada Allah. Maka ditahanlah makanan si jiwa beberapa hari. Di hari kesekian, si jiwa, si nafs datang menghadap, wahai Tuhan, aku menghadap. Itulah gunanya latihan-latihan riyadhah.
Riyadhah itu artinya latihan yang diulang-ulang, disiplin. Kurangi tidur, kurangi makan. Setiap kurangi tidur, bangunlah yang di dalam ini. Setiap kurangi makan yang zahir, makanlah batinnya. Insya Allah. Terakhir Bapak Ibu, wabil mu'minina ra'ufur rahim. Beliau sang Nabi Muhammad SAW, karena dia diberi nama dengan namanya Allah, maka saya mau kasih pertanyaan buat Bapak Ibu. Allah itu Rahman Rahim, betul? Apa arti Rahman Rahim? Coba bayangkan Rahman Rahim Allah sebentar saja. Sebentar saja, 1, 2, 3. Sudah? Sudah terbayang? Sudah terbayang? 0. Sebab Allah tidak dapat dibayangkan. Betul? Coba bayangkan, sudah. Bayangkan Allah, sebut Allah. Sudah? Bayangkan Allah. Bisa? 1, 2, 3. Cukup? Nampak bayangan Allah? Lah kan sudah disebut Allah tidak dapat dibayangkan, kok dibayang-bayangkan. Terjebak. Kenapa Allah tidak dapat dibayangkan? Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding dengannya. Otak ini hanya dapat membayangkan yang ada bandingannya, yang dapat kiasnya. Surat Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai', tiada yang seperti semisalnya sesuatu pun. Jika dia tidak ada yang semisal satu pun, bagaimana membayangkannya? Sedangkan pikiran kita hanya dapat membayangkan yang ada contohnya. Ini sebagai contoh, Bapak Ibu belum minum madu, tahunya gula. Lalu Bapak Ibu tanya kepada kami, apa rasanya madu? Kami jawab, Bapak Ibu sudah tahu gula, tahu, mirip dengan gula tapi lebih sedap. Terbayanglah rasanya, betul nggak? Bapak Ibu sudah ke Puncak Bogor sebagian? Belum. Mirip-mirip hujannya seperti di Lubuk Sikapiang, di Pasaman, Pasaman Barat ya. Ini ke timur, barat, timur. Kalau barat kayaknya belum hujan ya. Mirip-mirip, gunung-gunungnya lebih bagus di Pasaman. Mulai terbayang? Jadi kita harus ada contoh dulu. Itu namanya kias. Misal Allah tidak ada contohnya, maka Allah Ta'ala memancarkan namanya, kasih sayangnya pada satu sosok yang paling pantas, Muhammad Nurullah berjasad Muhammad bin Abdullah. Jadi kalau kita membayangkan kasih sayang Allah, ingatlah kasih sayang Rasulullah ketika beliau dilempar orang Taif tapi tidak melanat orang Taif. Ketika ada onta datang, Nabi usap-usap, kuda datang, kambing datang, semua binatang-binatang menyapa Rasulullah, mengadukan nasibnya, dan Nabi menyayangi semua binatang. Apalagi manusia. Jangankan manusia, mau dia kafir, apalagi mukmin, binatang pun yang tidak dapat khitab wahyu, tidak dapat taklif hukum, Nabi sangatlah sayang. Jadi kalau ingin membayangkan Rahman Rahimnya Allah melalui siapa? Melalui kasih sayang Rasulullah. Itu namanya tawajuh. Ditawajuhkan hati, hadapkan kalbu Rasulullah. Tapi kan kita belum jumpa Rasulullah. Disitulah guru, syarat mursyid kamil mukammil. Dia mesti raufun rahim bil mu'minin. Dia mesti penyayang kepada orang beriman, khususnya muridnya. Jadi ketika murid ingin menghadirkan wajah Rasulullah, Rasulullah tidak pernah gaib nurnya. Tapi karena belum jumpa, sama dengan orang tidak tahu dengan Pak Bupati. Pak Bupati sudah di lapangan, mereka nanya, mana Pak Bupati? Pak Bupatinya lagi nyamar, pakai baju kaos. Karena tidak kenal Rasulullah itu, nurnya tidak bercerai dari alam semesta. Maka kemanapun memandang di situ ada nur Sayyidina Muhammad SAW. Tapi karena silau dan sangat kuat nurnya, kita tidak tahu kalau itu nurnya.
perlulah kemudian simbol namanya guru. Jadi ini bukan bab akidah. Rabithah mursyid bukan bab akidah yang membatalkan rabithah mursyid tidak lulus ngaji akidah. Kalau ada yang membatalkan dari ulama Ahlussunnah, mungkin dia salah faham definisinya. Di negeri kita ada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, jadi mufti di Mekah, menyalahkan Rabithah Maulana Khalid, bukan Rabithah Naqsyabandiyah semua. Karena Imam Maulana Khalid itu ketika dia mengangkat lebih dari 100 khalifah mursyid, khalifah-khalifah ini dikasih tahu, kalian jangan ajarkan Rabithah kepada wajah kalian. Kalian itu belum kamil. Kalau mengajarkan Rabithah, sebutkan wajahku. Ternyata ada mursyid yang diangkat beliau tidak sabar, ingin mengambil makom gurunya. Marah beliau, dikirim surat, dibatalkan kemursyidhan orang itu, diajarkan begini cara Rabithah kepadaku. Disebutkanlah ciri-ciri fisik beliau, seperti Syama'il Nabi, ini Syama'il Imam Khalid. Itu yang dibatalkan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kenapa? Syekh Ahmad Khatib juga bernaqsyabandi, jalurnya Muzhariyah, bukan Khalidiyah. Dia juga mursyid tarikat Khalwatiyah. Di Khalwatiyah juga ada Rabithah, tapi bukan membayangkan fisik. Jadi Syekh Ahmad Khatib Minangkabau tidak membatalkan Rabithah secara mutlak. Jadi semoga ini bisa menjadi wawasan untuk kita, untuk tambah yakin bahwa Rabithah ini bab adab, bukan bab syirik. Syirik itu menyembah selain Allah. Kalau Rabithah mencintai guru. Kalau kurang paham juga, orang tarekat tuh ingin guru, menyembah guru dalam zikir. Itu tuduhannya, betul? Bapak Ibu kalau sedang sembahyang, sedang sholat, ingat bini, ingat suaminya. Ibu ingat suaminya? Jujur. Bapak udah suluk sekian kali ya, sama aja Pak. Mursyid aja masih begitu. Kita intip-intip tadi dari kamar kan. Oh ada nih, ada yang kepikiran ini, ada yang lelah, ada macam-macam. Karena syaitan itu datang setiap kali azan, iqamat, syaitan pergi. Selesai iqamat orang takbir, syaitan datang. Apa kata syaitan? Uzkur kaza. Sebutkan ini, ingat ini. Ingatkah kamu kata tadi? Ingatkah? Makanya pikiran kita ingat. Itu sebabnya sholat tidak hanya dengan pikiran, sholat mesti dengan kolbu. Kalau kolbu syaitan hanya masuk 1 jarum saja, syukur-syukur sholatnya sampai kepada sir dan ruhnya, syaitan tidak punya wilayah di situ. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita ingat barang, ingat orang di dalam sholat, syirik nggak? Halo? Syirik nggak? Ya, ngaji akidahnya nggak sahih, udah belajar tarekat, gimana ceritanya? Kalau ingat sesuatu dalam sholat selain Allah, syirik nggak? Syirik? Kalian syirik sadanya. Kami jamin syirik sadanya. Berarti tidak paham. Ingat dengan menyembah itu beda. Yang disebut syirik itu menyembah dan meyakini ada sesembahan selain Allah. Kalau ingat itu bab lain. Ingat bukan bab menyembah. Ingat itu urusan cinta, urusan kenal. Jadi kalau lagi sholat teringat selain Allah itu tidak syirik, apalagi ingat guru lagi zikir. Tuh, paham? Selamat sesat. Seriusan lagi. Sebenarnya ada syarah lain, tafsir lain dari laqad ja'akum. Tapi karena masjid ini masjid agung umum, kami tidak boleh buka secara umum. Ya, ada syarah-syarah lainnya, ada surahan-surahan yang berbeda yang lebih dalam. Ya, kalau ada waktu di masa mendatang, insya Allah kita sampaikan. Ini kabar gembira, kawan-kawan tarbiyah Islamiyah
sedang mensosialisasikan Dewan Thariqah yang dulu pernah hidup di negeri kita lebih awal dari Jatman dan Jatma. Nanti kalau Bapak Ibu dapat kabar itu, langsung saja berkumpul, ya. Saya bukan orang tamatan Perti, tapi saya mendukung perjuangan Ahlus Sunnah pada Persatuan Tarbiyah Islamiyah, karena mursyid-mursyid kami, guru ngaji kitab kami orang-orang Perti. Cuma ijazah kami bukan ijazah dari Perti, ijazah wak dari Surau. Mana lebih tinggi ke Surau atau di Perti? Tamat Perti lah boleh membuka surau-surau. Tak boleh kalau ijazah dari Surau, bisa 100 surau kita bikin. Itu bergarah-garah, tapi bergarah. Kalau nanti kabar itu datang, silakan bergabung lagi Al-Arwah Junudun Mujannadah. Kita berkumpul lagi nanti. Nanti tidak tahu kita ngumpulnya apakah di Sumatera Barat atau di mana, ya. Insya Allah kita bangkitkan lagi kebangkitan zikir, kebangkitan ma'rifatullah melalui Dewan Thariqah. Sepakat para abuya, ya, para mursyid? Insya Allah. Semoga masjid ini nggak malu-malu lagi pakai zikir nih. Ini boleh nggak kami berharap satu saja sebelum pulang, sebelum balik? Boleh, Bu, ya? Diadakan tawajuh khatam khojakan akbar sekali sebulan di Masjid Agung. Bapak Bupati, ya, gimana Bu, ya? Oke. Tapi Bu, ya, yang memimpin. Awak pulang kadang sekali 3 bulan, kadang sekali setahun. Ya, insya Allah, ya, sepakat, ya. Ayo yang sepakat angkat tangan. Tawajuh. Angkat tangan lah, nggak usah malu-malu lah. Oh, sepakat semua nih Pak Bupati. Silakan ditentukan harinya. Nanti kalau boleh pun izin, ya. Nanti para abuya kita kan yang senior-senior banyak. Nanti ada murid yang khidmat menjadwal dari abuya ini siapa yang mimpin tawajuh. Jadi dibagi. Kalau tadi itu sebenarnya kami tidak pantas, cuma karena sudah didaulat langsung, ya sudahlah, daripada dorong-dorong kan. Jam 9 baru selesai, dilolo ke makan. Buya-buya diminta maju ke muko, tawaduk lah sado. Awak asung muridnya lah. Yang murid punya buya di muko, punya mursyid, entarlah buya ke muko. Mohon maaf buya agak sul adab tadi. Biasanya murid dihantar guru kepada Allah, kini murid menghantar guru ke buku. Semoga nanti kami akan tanya-tanya kepada kawan-kawan nanti yang tinggal di Siko atau yang ada Komodo Dayat, kalau suluk di Payakumbuh berkali-kali, alhamdulillah, sekali pada sekali, ya. Tapi beliau dapat tugas ngurusin surau ribat, surau tarekat kita di Morobungo. Cuma beliau sudah berazam akan bolak-balik sini. Ini ahli hadis, Pak. Khatam Sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan jago bahasa Arab dan pintar selawat. Cuma dia pura-pura tidak ahli hadis, pura-pura ahli hadas. Dulu mahasiswa saya ngaji hadis. Jadi hadis-hadis palsu dia tahu semua, insya Allah, ya. Jadi kalau buya-buya bertanya hadis, tanya kepada Angku Mudo Muhammad Hidayatullah. Di surau beliau lah dilewatkan gala Angku Mudo, gala aja baru surya dulu. Terakhir mohon maaf dari kami, lah tinggi lesketek daripada buya, pada umur lebih muda daripada buya-buya. Kok kalam ada yang tersinggung, kok ada ibarat-ibarat kok kurang berkenan di hati, mohon maaf, ya. Lagi dimaafkan. Semoga hubungan kita tidak hanya hubungan manusia orang beriman biasa, syariat kita, tapi juga tarekat kita menjadi penghubung kita, insya Allah. Nanti lain waktu kita cerita silsilah Naqsyabandi Pasaman, silsilah Naqsyabandi di Payakumbuh, silsilah Naqsyabandi di Riau, silsilah Indonesia sampai ke Mekah, sampai ke Uzbek. Kami alhamdulillah diizinkan Allah ziarah ke Uzbek, tempat Imam Bahauddin sudah 2 kali alhamdulillah, ya. Yang belum ke India karena jumlahnya juga 9.
insya Allah nanti kalau ada masa di pertemuan-pertemuan majelis zikir, semoga difasilitasi Pak Bupati selalu ya. Tapi seandainya tidak pun kita jalan ya, kita bergantung kepada Allah. Insya Allah kita urai bahwa semua mursyid, bahkan semua tarekat bersaudara ya. Barangkali itu Bapak Ibu, telah menjelang jam 10, matola bare, punggung lah sakit, kaki lah kesemutan ya. Mohon ampun kepada Allah, maaf kepada kita seadanya. Selawat kepada Rasulullah SAW. Kita tutup dengan selawat Jibril ya, dipimpin Angku Muda Dayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, telah kita saksikan tadi secara bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya Ar-Rasy Hasim. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan bagi Abu Ya Ar-Rasy Hasim yang menyampaikan, sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya Ar-Rasy Hasim tadi, dapat kita ambil kesimpulan dan juga ilmunya, bahwasanya jangan sampai kita terlena oleh kenikmatan dunia hingga sampai meninggalkan kewajiban kita dan meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu bersama-sama menjaga diri kita agar tidak terlena terhadap kenikmatan dunia dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga selalu mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi ilmu dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita, dan tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi penonton yang telah mensupport channel Rahasia Islam ini dengan mensubscribe, like, dan share. Karena dengan bantuan dan support penonton sekalian, kami semakin bersemangat untuk selalu menyebarkan konten-konten yang insya Allah akan memberikan ilmu serta manfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami mohon, apabila konten kami memberikan manfaat dan juga ilmu serta nilai-nilai positif, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share. Karena dengan melakukannya kita sama-sama telah menyebarkan kebaikan untuk sesama umat manusia.